Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan format asuhan kebidanan Varney 7 langkah tentang asuhan imunisasi. Saya Siti Nur Ain Muhammad sebagai pemateri pertama. Langsung saja, asuhan kebidanan pada bayi Q umur 9 bulan dengan imunisasi campak di Posyandu Wonosari. Yang pertama, pengkajian. Tanggal 30 Maret 2013, pukul 10.00 WITA. Identitas yang pertama identitas anak, nama anak bayi Q, umur 9 bulan, tanggal lahir 26 Juni 2012, anak pertama, jenis kelamin perempuan. Identitas ibu, nama Nyonya M, umur 23 tahun, agama Islam, suku bangsa Jawa Ina, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, alamat Wonosari. Identitas ayah, nama ayah Tuan T, umur 25 tahun, agama Islam, suku bangsa Jawa Ina, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat Wonosari. Berikut B. Anamnesa data subjektif. Yang pertama, alasan datang ke Posyandu. Ibu mengatakan ingin mengimunisasi campak pada anaknya. Yang kedua, riwayat kesehatan. Yang pertama, imunisasi. Ibu mengatakan yang pertama BCG pada tanggal 26.07.2012. Yang kedua, DPT Combo 1 pada tanggal 26.08.2012. Yang ketiga, DPT Combo 2 pada tanggal 26.09.2012. Yang keempat, DPT Combo 3 pada tanggal 26.10.2012. Yang kelima, Polio 1 tanggal 26.07.2012. Yang keenam, Polio 2 26.08.2012. Yang ketujuh, Polio 3 tanggal 26.09.2012. Polio 4 26.10.2012. Yang kesembilan, imunisasi hepatitis B1 tanggal 27.06.2012. Yang ke-10, campak. Ibu mengatakan ingin mengimunisasi campak pada anaknya. Yang ke-11, imunisasi lainnya tidak ada. B. Riwayat penyakit lalu. Ibu mengatakan anak pernah menderita sakit batuk, pilek, dan demam tinggi seminggu yang lalu, tetapi dapat sembuh setelah diberi obat dari bidan. Yang C. Riwayat penyakit sekarang. Ibu mengatakan anaknya tidak sedang mengalami sakit. D. Riwayat penyakit keluarga. Ibu mengatakan dalam keluarga tidak ada riwayat penyakit menurun seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan jantung. Kemudian penyakit menular seperti TBC, hepatitis. E. Riwayat sosial. Ibu mengatakan yang pertama, yang mengasuh. Ibu mengatakan anaknya diasuh sendiri oleh orang tuanya. Yang kedua, hubungan dengan orang tua. Ibu mengatakan hubungan dengan anggota keluarga baik atau harmonis. Yang ketiga, hubungan dengan teman sebaya. Ibu mengatakan anaknya senang bermain dengan teman sebayanya. Yang keempat, lingkungan rumah. Ibu mengatakan lingkungan rumah bersih dan rapi. Yang ketiga, pola kebiasaan sehari-hari. Yang pertama, A. Nutrisi. Ibu mengatakan sejak lahir sampai 6 bulan, anaknya hanya diberi ASI eksklusif saja. Setelah umur 6 bulan, anaknya mulai diberi makanan pendamping seperti susu, kacang hijau. Selain ASI, ibu juga memberikan susu formula dan setelah umur 9 bulan diberi makan tambahan nasi dan sayuran hijau. B. Istirahat tidur. Tidur siang, ibu mengatakan anaknya tidur siang kurang lebih 3 jam. Yang kedua, tidur malam, ibu mengatakan anaknya tidur malam kurang lebih 8 jam. Mandi atau personal hygiene, yang pertama pagi, ibu mengatakan anaknya mandi pagi jam 07.00 WIB. Sore hari, ibu mengatakan anaknya mandi pada sore jam 16 WIB. Kemudian D. Eliminasi. Yang pertama BAK, ibu mengatakan 5-6 kali per hari
warnanya kuning jernih. BAB, Ibu mengatakan 1 kali per hari pada pagi hari, konsistensi lunak. Yang aktivitas. Ibu mengatakan sangat aktif jika diajak bermain anaknya. Jadi selanjutnya pemeriksaan fisik. Yang pertama status generalis. Yang pertama keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, TTV nadi 104 kali per menit, respirasi 49 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius. Berat badan dan TB, tinggi badan 12 kg dan 89 cm. Lingkar kepala dan lila 47 cm dan 16 cm. Masuk pada pemeriksaan sistematis. Yang pertama kepala. Rambut hitam tidak rontok. Muka, wajah tampak kemerahan tidak pucat. Mata kanan kiri simetris, konjungtiva merah muda, sklera berwarna putih, bersih dan air mata tidak keluar. Telinga kanan kiri simetris, tidak ada cairan yang keluar dan bersih. Hidung simetris, bersih dan tidak ada benjolan. Mulut, bibir berwarna merah, tidak ada stomatitis, mulut tampak terbuka untuk bernafas, gusi tidak bengkak atau berdarah, dan mulut tidak berbau. Leher, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Dada, tidak ada retraksi simetris kanan kiri. Kulit bersih, tugor baik. Perut, tidak ada nyeri tekan, tidak kembung. Ekstremitas dapat bergerak bebas, jari-jari tangan dan kaki lengkap, tidak ada kelainan. Dan terakhir pemeriksaan penunjang tidak dilakukan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, saya Sylvia Trinindi Hamarup sebagai pemateri kedua. Langsung saja yang kedua yaitu interpretasi data. Pada tanggal 30 Maret 2012, pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Diagnosa kebidanan, data dasar subjektif. Yang pertama, ibu mengatakan anaknya lahir tanggal 26 Juni 2012. Yang kedua, ibu mengatakan ingin mengimunisasikan campak anaknya. Objektif, yang pertama keadaan umum baik. Yang kedua, kesadaran kompos mentis. Yang ketiga, vital sign, nadi 104 kali per menit, respirasi 49 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius. Yang keempat, berat badan 12 kg, tinggi badan 89 cm, lingkar kepala 47 cm. Yang kelima, muka tidak terlihat pucat. Yang keenam, hidung simetris, bersih dan tidak ada benjolan. Yang ketujuh, leher, tenggorokan tidak merah. Yang kedelapan, dada, tidak ada retraksi simetris kanan kiri. Yang kesembilan, kulit, bersih, tugor baik. Masalah tidak ada, kebutuhan tidak ada. Masuk pada yang ketiga yaitu diagnosa potensial tidak ada. Yang keempat, tindakan segera tidak dilakukan. Yang kelima, perencanaan pada tanggal 30 Maret 2013 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Yang pertama, beritahu kepada ibu tentang keadaan anaknya. Yang kedua, beritahu ibu tentang pentingnya imunisasi campak. Yang ketiga, siapkan alat vaksin campak. Yang keempat, suntikan vaksin campak pada balita secara subkutan pada lengan kiri atas. Yang kelima, berikan paracetamol sirup 120 ml untuk mengatasi demam pada anak. Yang keenam, anjurkan ibu untuk tetap memberikan makanan yang bergizi. Yang ketujuh, beritahu ibu bahwa imunisasi wajib anaknya sudah selesai. Yang kedelapan, anjurkan ibu untuk tetap menjaga kesehatan dan gizi anak. Yang kesembilan, anjurkan ibu untuk datang ke tenaga kesehatan apabila ada keluhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Saya Putri Regina Nusi sebagai pemateri ketiga.
Yang keenam yaitu pelaksanaan. Pada tanggal 30 Maret 2013 pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah. Yang pertama, pukul 12:30 waktu Indonesia Barat memberitahu ibu tentang keadaan anaknya. Yang kedua, pukul 12:35 waktu Indonesia Barat memberitahu ibu tentang pentingnya imunisasi campak, yaitu supaya untuk memberi kekebalan secara aktif terhadap virus campak yang bertujuan untuk mencegah penyakit campak yang diberikan pada usia 9 bulan. Yang ketiga, pukul 12:40 waktu Indonesia Barat menyiapkan alat vaksin campak antara lain spuit ukuran 1 cc, vaksin campak 0,5 ml dan kapas alkohol. Yang keempat, pukul 12:45 waktu Indonesia Barat melakukan imunisasi campak pada balita dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan vaksin dan kapas alkohol. Yang kedua, menjelaskan prosedur imunisasi pada keluarga. Yang ketiga, ambil vaksin campak dengan spuit dengan dosis 0,5 ml. Yang keempat, menentukan area penyuntikan yaitu pada lengan kiri atas. Yang kelima, melakukan antisepsis pada area penyuntikan dengan kapas alkohol. Yang keenam, menyuntikkan vaksin campak secara sukutan dengan sudut 45 derajat dan vaksin disuntik sampai habis. Yang ketujuh, mencabut jarum setelah proses penyuntikan selesai. Yang kedelapan, membereskan alat vaksinasi. Nah, yang kelima yaitu pukul 12:55 waktu Indonesia Barat memberikan pada ibu paracetamol sirup 120 ml 2 kali 1 sendok teh untuk mengatasi demam pada anak. Bagian yang keenam yaitu pukul 12:55 waktu Indonesia Barat menganjurkan pada ibu untuk tetap memberikan makanan yang bergizi seperti nasi, sayuran hijau, dan susu dan buah-buahan. Yang ketujuh yaitu pukul 12:55 waktu Indonesia Barat memberitahu ibu bahwa imunisasi wajib anaknya sudah selesai. Yang kedelapan yaitu pukul 13:00 waktu Indonesia Barat menganjurkan pada ibu untuk tetap menjaga kesehatan anaknya. Pukul 13:00 waktu Indonesia Barat menganjurkan pada ibu untuk datang ke tenaga kesehatan apabila ada keluhan. Nah, yang ketujuh yaitu evaluasi. Pada tanggal 30 Maret 2013 pukul 13:00 waktu Indonesia Tengah. Yang pertama, ibu sudah tahu tentang keadaan anaknya. Yang kedua, ibu sudah tahu tentang pentingnya imunisasi campak. Yang ketiga, alat vaksin campak sudah disiapkan, antara lain spuit vaksin campak 0,5 ml dan kapas alkohol. Yang keempat yaitu imunisasi campak pada balita sudah dilaksanakan. Yang kelima, ibu sudah tahu bila anaknya demam, maka diberi paracetamol sirup 120 ml 2 kali 1 sendok teh yang telah diberikan oleh bidan. Yang keenam, ibu sudah mengerti dan bersedia untuk tetap memberikan makanan yang bergizi seperti nasi, sayuran hijau, dan susu dan buah-buahan. Yang ketujuh, ibu sudah mengetahui bahwa imunisasi wajib anaknya sudah selesai. Yang kedelapan, ibu bersedia untuk tetap menjaga kesehatan anaknya. Yang kesembilan, ibu bersedia untuk datang ke tenaga kesehatan apabila ada keluhan. Baiklah, itulah video presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.